Dalam sebuah acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang diselenggarakan di Masjid Al-I'tisam, Budi Agung, Bogor, dengan penceramah Kiai Haji Fadlan Garamatan, beliau berbagi kisah tentang pengalaman dakwah di wilayah pedalaman Papua yang tentu menghadapi berbagai macam ujian berat yang harus dihadapinya. Namun karomah Allah menyertai setiap perjalanan dakwahnya. Simak dialog berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa di mana saja berada, perlu dipahami oleh kita semua bahwa dakwah itu adalah pekerjaan utama dari para nabi dan rasul, di mana perjalanan mereka berdakwah juga menghadapi suka dan duka daripada dakwah. Karena mereka diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nabi dan rasul, maka Allah membekali mereka dengan pintu-pintu mujizat. Ketika berhadapan dengan permasalahan di tengah-tengah umat yang mereka bimbing, atau masyarakat, atau keadaan di waktu itu. Kita saat ini berdakwah, jangan menganggap bahwa kita tidak mendapatkan apa-apa dari Allah. Padahal kita diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjemput yang namanya karomah di dalam dakwah. Maka yang perlu diketahui oleh kita semua bahwa di dalam melakukan dakwah itu harus menempatkan bahwa saya sedang mencari ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam dakwah kita ingin dipuji, disanjung, atau dibayar, itu sama sekali kita tidak menemukan apa-apa, kecuali yang kita dapatkan, yang kita inginkan. Tetapi ketika menempatkan ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak hal yang Allah akan berikan, tapi kita tidak sadar. Allah beri kemudahan, Allah beri banyak orang mendukung, dan Allah juga menyertai di saat-saat kita menghadapi kesulitan. Dan subhanallah, saya ini 11 kali dipanah, 7 kali ditombak. Allah Akbar, 11 kali dipanah, 7 ditombak. Tetapi saya menganggap bahwa panah dan tombak itu adalah vitamin atau kapsul dari dakwah itu sendiri. Oleh karena impian besar bahwa itu nanti jadi bahan cerita oleh jasad ke hadapan Allah bahwa dia sudah siap menghadapi sakitnya dakwah, maka berilah manfaat dari sakit itu di saat bertemu dengan Allah Rabbul Alamin. Maka itu kepada saudara-saudaraku, marilah kita jemput karomah itu. Karomah itu sudah ada, hanya karena kita yang tidak menjemputnya. Padahal sudah dekat dalam jiwa raga kita. Apa konsepnya? Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banggalah bahwa pekerjaan kita lakukan adalah perintah oleh Allah Rabbul Alamin. Bangga bahwa kita membawa visi misi dari Nabi Muhammad SAW. Sehingga tidak perlu berpikir tentang siapa yang menolong, siapa yang bantu, siapa yang bersama kita. Tapi Allah berjanji, in tansurullah yansurkum wa yusabit aqdamakum, yang dimulai dengan kalimat yang menyenangkan. Ya ayyuhalladzina amanu. Tentu panggilan ini support dari Allah Rabbul Alamin, sehingga gak usah ragu. Rizki punya Allah. Kita bekerja untuk Allah Maha Rizki. Masa Allah biarkan kita? Kita bekerja bersama Allah Maha Kaya. Masa Allah tidak memberi kita kekayaan? Kita bekerja sama Allah Maha Hidup. Allah memberi jaminan kehidupan itu kepada kita. Sehingga jangan kita berpikir bahwa kalau saya diundang ke sini kira-kira berapa hitungan. Tidak penting. Tapi bagaimana kita menemukan rizki besar yang Allah tawarkan kepada kita. Kenapa? Bertemu dengan banyak orang. Kalau kita di kota ada taklim, ada tabligh akbar. Tapi kita di kampung, di tengah-tengah keadaan itu jangan berpikir kita sendirian, tapi ribuan malaikat Allah menyertai dalam perjalanan.
Yang pertama adalah berdoa untuk mereka. Ya Allah, seandainya saya datang kepada mereka, lalu mereka belum mendapatkan hidayah darimu, maka jangan engkau menuntut aku di padang mahsyar. Karena engkau belum menyertai mereka dengan hidayah. Maka aku mohon ya Allah, ketika aku menyebut namamu, memperkenalkan namamu, memperkenalkan nama kekasihmu, dan memperkenalkan agama ini kepada mereka, ya Allah, bukalah pintu hati mereka untuk bertanya, bukalah pintu hati mereka untuk mencari tahu, dan pada akhirnya engkau menghujamkan hidayah untuk mereka. Dan kalau hidayah sudah sampai kepada mereka, sebuah kebahagiaan yang mereka dapatkan. Dia hitam, dia keriting, tapi hatinya adalah Allah, 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 Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan engkau pernah memberikan gambaran pada kami tentang seorang yang mirip dengan kami, yaitu Bilal bin Rabah. Batu di atas perutnya, di atas punggungnya, tawaran majikan, harta, dan anak perempuannya, tapi lisannya adalah Ahad, Ahad, Ahad. Maka itu ya Allah ya Rabb, kami mohon di saat kami masuk ke kampung ini, pagarilah dengan rahmat-Mu, pagarilah dengan hidayah-Mu, agar di saat kami melahirkan satu karakter akhlak di tengah-tengah mereka, mereka tidak melihat kami menjadi musuh, tidak melihat kami menjadi lawan, tapi kami adalah saudara mereka. Sehingga lambat laun ketika kami praktek tentang keislaman, mereka terus bertanya, mencari tahu, dan pada akhirnya mereka menyebut namamu. Para teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah, saya selalu bilang di mana-mana, tidak ada pekerjaan yang paling bergengsi kecuali berdakwah. Pekerjaan bergengsi ini bukan karena kita disanjung oleh manusia, bukan kita dipuji oleh manusia, bukan kita diberi sesuatu oleh manusia, tapi yang kita lakukan adalah lisan setiap hamba mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Mimpilah bahwa lisanmu, tanganmu, tatapan mata, dan pendengaranmu membimbing mereka untuk menyebut nama Allah Rabbul Alamin. Sungguh itu menjadi jaminan. Bahkan Nabi pernah mengatakan kepada kita, siapa yang melakukan dakwah lalu impiannya Allah ganti dengan onta merah. Kita tidak perlu impian onta merah, tapi bagaimana banyak orang di bumi ini menyebut nama Allah dan bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Itu yang kita tamankan. Ketika kejadian itu, seluruh kamera yang kami pakai tidak satupun yang bisa merekam, termasuk kamera video, kamera foto yang kami bawa, tidak ada satupun. Ketika saya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, pohon yang tadi berdiri tegak itu seakan-akan dia mau bisik kepada hamba-hamba Allah bahwa ikuti saya. Sehingga asyhadu an la ilaha illallah di mulut-mulut orang yang baru pertama menyebut kalimat itu, lalu mereka mengatakan wa asyhadu anna, dia dengan Muhammad Rasulullah berdiri tegak. Sampai-sampai mereka berlarian untuk datang memegang itu pohon. Ada apa? Satu pohon atau emang ribuan? Semuanya bergerak. Semua itu menunduk ke tengah-tengah lapangan itu. Dan saya nangis yang paling indah di saat itu karena saya belum pernah menyaksikan itu. Tadi saya berharap kamera dapat merekam semuanya, tapi tidak ada. Maksudnya adalah jangan sampai kamera ini menjadi cerita orang akan masuk Islam, tapi bagaimana kita menyampaikan dakwah sehingga orang betul-betul masuk ke dalam agama ini karena dakwah itu. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan yang mulia ini saya Ustadz Fadlan mengajak kita semua bahwa
dunia ini akan bergembira, tumbuhan akan senyum, air akan terus mengalir, tanah yang kita injak ini semua akan berbahagia oleh karena setiap hari kita mengisi alam semesta ini dengan dakwah, 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 dakwah. Mengajak kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran. Teruslah sampaikan itu sampai Allah menjemput dirimu, Allah memisahkan rohmu. Tapi dakwah, dakwah, perdengarkan kepada orang yang sudah Islam untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, kepada yang belum Islam agar mereka tahu bahwa yang menjadi Al-Khaliq, pencipta alam semesta adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin kasih tahu bahwa kita akan merasa rugi nanti kelak di padang mahsyar ketika Allah menyampaikan dan bertanya kepada Nabi Isa alaihissalam, wahai Isa alaihissalam putra Maryam, benarkah engkau ajarkan kepada orang-orang itu bahwa engkau dan ibumu adalah Tuhan selain aku? Maka Nabi Isa alaihissalam menjawab, subhanallah, itu adalah hakmu. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, sementara aku tidak mengetahui. Aku hanya mengatakan kepadamu, mereka, orang-orang itu, bahwa Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. La ilaha illallah fa'buduni. Tidak ada Tuhan selain Allah, maka sembahlah Allah. Dan saudara-saudaraku, di saat itu banyak orang yang terpisah oleh karena mereka di dunia mengakui Nabi Isa adalah Tuhan. Maka kita akan bertanya, selama ini kita ada di mana? Maka marilah kita menjelaskan kepada mereka bahwa perjalanan akan ditentukan di padang mahsyar. Sebelum mereka dipisahkan oleh Allah dengan orang-orang beriman, marilah dengan jiwa besar bahwa mereka lah lahan utama dakwah kita dalam kehidupan.